Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma have rakati dhamma cari. Ya, yang menjalani dhamma akan terlindungi oleh dhamma. Bapak Ibu Sugihoto, Namo Buddhaya. Yang saya hormati segenap pengurus Wihara Metta, yang saya hormati dari Yayasan Metta juga ada, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hari ini telah hadir melaksanakan puja bakti. Saya baru kali ini kayaknya ya mengikuti puja di tahun 2026 di Metta Wihara. Maksudnya dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada sebuah fenomena baru ya, di mana kita mengikuti mengikuti pemimpin puja bakti tidak, tapi mengikuti alur dari yang sudah disetel. Nah, ya, itulah ada kelemahan ketika mungkin operatornya belum canggih. Ya. Jadi ketika ada pemimpin puja bakti itu kita mengikuti. Seperti kalau Bapak Ibu sekalian melakukan perjalanan jauh, mengikuti arah yang mau dituju. Nah, di zaman sekarang ya, yang membantu kita mengarahkan dalam perjalanan yang jauh itu namanya GPS. Ya, namanya GPS. Nah, pada pagi hari ini saya juga mau berbicara tentang Dhamma GPS hidup. Ya. GPS itu singkatan dari Global Position System. Ya, jadi satu cara, satu metode untuk mengarahkan sebuah perjalanan. Tetapi kalau yang namanya GPS map itu kadangkala keakuratannya itu tidak 100%. Ya. Jadi nilai kesahihannya tidak 100%. Saya pernah ketika pertama kali pergi ke Rejosari, Temanggung, kan belum tahu tempatnya. Saya menggunakan map, menggunakan GPS. Sama GPS diarahkan di sebuah tempat.
jalannya suruh belok kanan, yang ternyata belok kanan itu sungai. Ya, jadi ada jalan kecil yang menuju ke sungai. Nah, di seberang sungai baru ada jalan yang bisa dilalui mobil. Ya, jadi GPS mengarahkan kita kepada jalan yang lebih cepat, tapi tidak tahu kondisi jalan itu. Ya, itulah ketidakakuratannya GPS. Saya pernah juga ya pergi ke Klaten ketika ada seorang teman yang ibunya meninggal. Ketika sudah mau sampai, GPS-nya bilang, "Bapak belok kanan, arah belok kanan, belok kanan." Ketika mau belok kanan ternyata kuburan. Ya, jalannya kecil setapak dan itu kuburan. Nah, di balik kuburan ternyata ada jalan. Kita harus melewati atau melingkari kuburan. Nah, GPS tidak tahu kondisi jalan yang mau dilewati. Yang penting lebih dekat arahnya. Nah, itulah GPS. Tetapi Bapak Ibu sekalian, GPS-nya Sang Buddha tidak pernah salah. GPS-nya Sang Buddha benar adanya. Ya, mereka-mereka yang sudah berhasil menggunakan GPS-nya Sang Buddha sampai mencapai kesucian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi di dalam ilmu pengetahuan GPS itu adalah Global Position System, kalau saya mau menyingkat namanya GPS itu gigih, peduli, sabar. Sama-sama GPS. Ya. Jadi di dalam tuntunan Dhamma itu ada yang namanya gigih. Gigih itu semangat. Nah, semangat apa? Semangat menjalankan kebaikan. Nah, kalau semangat menjalankan kebaikan, ya, itu yang terangkum di dalam Dhamma. Ya, kebajikan-kebajikan. Ada banyak kebajikan yang harus kita jalankan. Ya, ada 10 kebajikan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Dari yang diawali dengan bisa memberi, ya, memberi sesuatu, ya. Kira-kira memberi yang paling mudah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, memberi yang paling mudah. Memberi yang paling mudah. Memberi apa? Memberi senyum. Bapak Ibu tidak usah beli pakai uang. Sudah punya. Ya, sudah punya bekalnya. Ya, senyum. Senyum itu bagian dari pemberian, ya, yang bisa membuat orang lain senang atau suka. Berbeda dengan ketika cemberut, ya, itu menandakan simpati. Ada satu pepatah mengatakan, kalau tidak bisa senyum, jangan berdagang. Ya,
Kalau tidak bisa senyum, jangan berdagang. Ya, nah itu artinya senyum sebagai model yang utama dalam melakukan perdagangan. Ya, kita lihat di toko, begitu ada orang mau masuk, mari, mau butuh apa? Ya, ada yang saya bantu. Nah, itu kan sebuah, ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan berumah tangga sebenarnya, ya. Senyum kepada suaminya, senyum kepada istrinya, senyum kepada anaknya, senyum kepada siapa saja yang ada di keluarga tersebut. Nah, ya, ini merupakan satu bentuk kebajikan berdana, ya, dari mungkin berdana yang sulit-sulit, ya. Ada berdana yang lebih sulit adalah berdana dari anggota tubuh kita, berdana jantung, berdana kornea mata, ya, diberikan. Itu sulit Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai berdana darah kita itu juga kadang sulit bagi kita, ya. Ada niat mau berdana darah, ternyata tekanan darahnya tinggi, tidak bisa, ya. Atau mau niat berdonor darah, tekanan darahnya rendah, gak bisa, ya. Atau apa ya, hemoglobinnya darah kurang, nah, ya, kurang dari 12,5 umpamanya, kadang juga tidak diterima itu, ya. Padahal sudah ada niatan untuk berdana, berdonor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, gigih di dalam kebaikan, gigih di dalam menjalankan sila-sila Buddhis dilakukan setiap saat tanpa henti, ya. Jadi tidak hanya kita berbuat baik melalui kebaikan, tetapi kita juga harus berbuat baik untuk diri sendiri, yaitu menjalankan Pancasila. Ya, Pancasila itu mengurangi penderitaan, mengurangi kejahatan kita. Kalau berbuat berdana itu mengembangkan kebaikan. Kalau melakukan pikiran yang diliputi dengan metta karuna mudita UPK, itu kebaikan, ya. Jadi Pancasila ini sebagai sarana untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, ya. Nah, kita harus gigih, nggak boleh loyo, nggak boleh semangat, hari ini saya mau coba minuman keras, ya. Nah, orang mencoba itu nanti lama-lama akan terikat, sama seperti ketika orang merokok, ya. Pertama dari mencoba, akhirnya ketagihan dan sulit untuk melepaskan merokok, ya. Nah, tanya bapak-bapaknya yang masih merokok, ya, ada enggak yang suaminya masih merokok? Itu sulit untuk meninggalkannya. Betul Bapak Ibu sekalian, ya. Pengalaman saya meninggalkan rokok itu betapa sulitnya, luar biasa.
Ya, dari sudah tinggalkan 3 bulan, ketemu lagi dengan teman-teman di suasana yang dingin sekali. Ya, temannya bawanya rokok. Ini bisa untuk menghilangkan dingin. Ya, jadi ditawarilah rokok. Ada yang bilang, Bapak nggak ngerokok. Wah, banci. Ya, nah akhirnya ketika rokok ini bisa menghilangkan hawa dingin di dalam tubuh, ajaran ehipasi kok berlanjut. Apa iya? Buktikan. Akhirnya ngerokok. Nah, betul adanya. Pikiran teralihkan dengan rokok yang kemudian menjadi hangat. Tapi kehangatan yang tidak sungguh-sungguh hangat. Karena bukan air hangat. Nah, dampak negatifnya adalah kemudian lagi, dan lagi, balik lagi merokok. Ya, 3 bulan bukan hal yang gampang meninggalkan itu. Sampai kemana-mana membawa bungkus rokok. Kalau kepengen rokok, diciumi bungkus rokoknya. Kalau habis makan, nyiumnya bungkus rokok. Ya, istri bantu belikan pagoda pastiles. Ini loh Pak. Ya, kalau pengen nggak ngerokok, makan pagoda pastiles. Ya, pada saat mulutnya isi permen, ya rasanya nggak bisa nggak mau merokok. Tetapi permennya habis, pengen lagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, tapi dhamma tuntunan Sang Buddha sungguh luar biasa bagi saya, sehingga mampu betul-betul meninggalkan perokokan sampai sekarang. Ya, sudah hampir 25 tahun tidak merokok. Dengan perjuangan yang sungguh sulit meninggalkan rokok. Itu penuh dengan kegigihan, semangat yang luar biasa. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang ditawari rokok disertai dengan uang, saya mau rokoknya, mau uangnya, tapi saya tidak akan merokok. Iya, ya. Lah, ditawari rokok, rokoknya sebungkus di Samsu, tak terima. Apalagi kalau ditambahi dengan uang 100.000, tak terima. Ya, tapi saya tidak akan tergiur lagi untuk merokok. Mengerti dengan kegigihan hati bahwa rokok itu adalah meracuni diri sendiri. Ya, jadi tidak hanya noda-noda kekikiran, noda-noda kebohongan, ya, terus yang lainnya, tetapi juga rokok itu bisa membuat diri kita tidak sehat. Ya, nah, semalam saya ketemu dengan Pak RT. Pak RT bilang saya sudah lama tidak merokok, tapi sekarang merokok. Sebabnya bagaimana Pak? Saya kasihan. Di sana banyak pegawai rokok yang di PHK. Nah, saya membantu mereka supaya tidak di PHK. Jadi kalau produksinya saya hisap, mereka tidak di PHK. Oh, itu alasan yang ya, alasannya kok bantu, tapi ada benar juga, tapi ya sebenarnya itu umum, bukan dhamma.
Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kegigihan dalam berbuat kebaikan perlu diperjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Meskipun sulit. Ya. Di waktu SMP saya pernah membawa sebuah namanya pelintengan. Pelintengan itu apa ya? Kalau di sini itu suatu hari saya melintang burung. Kena, saya senang karena saya titis. Begitu tak lihat yang kempleh-kempleh itu sayapnya nggak mati. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini ibu punya anak 5 sedang makani anaknya. Nah, sejak saat itu si anak ini menjadi tanggung jawab saya untuk saya openi bawa pulang. Bener-bener tak openi sampai besar, sampai bisa terbang dan ya sendiri. Itulah konsekuensinya. Dan sampai sekarang saya tidak mau lagi pakai pelintengan atau senjata angin dan lain sebagainya. Saya berpikir ke dalam hati saya, apabila ibu saya sedang merawat saya kemudian ditembak, dipintengi sama orang, ya itu kembali ke diri saya. Itulah kegigihan dalam dhamma, ya. Jadi harus betul-betul diperjuangkan, tidak boleh lelah di dalam menjalankan kebaikan. Kebaikan seyogyanya tidak mengenal usia. Oh, saya masih muda, menjalankan kebaikan masih lama, ya. Nah, emang tahu yang masih muda tahu umurnya berapa, ya. Nah, jadi ada kesombongan tentang usia, ya. Memang usianya sudah tahu sampai nanti 100 tahun sehingga mengatakan masih lama. Nah, kalau mati muda susah kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kegigihan di dalam menjalankan dhamma. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagai perumah tangga kita harus peduli, ya, peduli kepada dirinya sendiri dan peduli kepada orang lain. Ya, jangan peduli kepada orang lain tapi peduli kepada dirinya sendiri nggak ada. Ya, jadi harus dirinya sendiri dimulai dengan kepedulian terhadap diri sendiri. Ya, sama orang menghindar dari merokok, orang menghindar dari minum-minuman keras, orang menghindar dari perbuatan berbohong, orang menghindar dari mabuk-mabukan. Itu karena apa? Karena peduli terhadap diri sendiri dan juga peduli terhadap orang lain. Ya, kalau dia sudah memiliki rasa cinta kasih untuk dirinya sendiri, maka aman pula kepada makhluk lain. Makhluk lain yang ada di dekatnya merasa aman karena si orang ini nggak bakalan melakukan pembunuhan. Ya, tuh. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kehadiran Bapak Ibu sekalian melakukan puja bakti itu karena peduli terhadap dirinya sendiri. Ingin ada kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Dan juga kepedulian terhadap orang lain. Ya, ketika bertemu saling menyapa, saling senyum, sapaannya itu sapaan yang menyejukkan, sapaan yang membuat
bahagia. Ya. Bukan sapaan-sapaan yang membuat sakit hati. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya. Yang ketiga, sabar. Nah, sabar di dalam menghadapi kesulitan. Ya. Nah, sabar mudah atau sulit Bapak Ibu sekalian? Ya, melatih kesabaran itu hal yang tidak mudah. Ya. Jadi ada sedikit susah-susahnya. Ya. Sesuatu yang tidak mudah. Wong ketika kita mendengar ucapan yang membuat telinganya merah itu saja, wah, rasanya pengen membalas ucapan yang sama. Ya. Bagi orang-orang yang tidak sabar apabila terkena kesulitan, mungkin juga loh, ya, sampai stresnya itu berujung pada mengakhiri hidup. Ya, mengakhiri hidup alias bunuh diri. Kayaknya kalau orang melakukan bunuh diri itu pakai kesadaran penuh enggak ya. Ya, begitu gantung terus kesadaran penuh. Nah, kesulitan-kesulitan karena punya mental yang tidak sabar sampai akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya. Kalau kemampuan istilahnya mencari nafkah itu sulit, kenapa harus menambah anak banyak-banyak? Ya, ada yang bisa katanya menafkahi anak istri susah, tapi anaknya banyak lah itu. Ya, anak banyak kan biaya banyak toh di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang yang biaya yang banyak itu apanya? Pendidikannya, ya. Pendidikannya banyak, sangunya juga banyak. Ya, kalau anaknya 5, ya, nah, kenapa itu? Ya tinggal dalam kebodohan, tidak paham. Wong harusnya mencari nafkah susah, yo janganlah nambahi anak yang banyak. Alasannya hiburan, nah susah, ya. Alasan yang tidak masuk akal, yang nambahi penderitaan diri sendiri. Ya. Orang yang mampu mencari nafkah kadang ditanya istrinya, kamu pengen nambah anak enggak? Enggak. Ya. Itu, apalagi yang kadang susah untuk mencari nafkah, yang kemudian anaknya banyak. Nah, itu ia tidak paham dengan itu. Nah, akhirnya ketika tidak bisa menafkahi keluarganya, bunuh diri. Ya, saya kemarin kalau tidak salah baca berita itu yang anaknya, kemudian anaknya berapa ya? Anaknya 3 itu dibunuh semua. Anaknya 3 dibunuh semua, istrinya kemudian juga dibunuh, dan yang terakhir dia gantung diri. Ya, supaya mati semua. Aduh, berat sekali karmanya. Ya, sudah mau mengakhiri hidupnya, masih membunuh keluarganya. Ya. Katanya
sebelum gantung diri itu dia menulis sebuah pesan, tidak tega melihat keluarganya menderita, lebih baik diajak bersama-sama. Coba pengaruh setan mana yang masuk dalam dirinya seperti itu? Di dalam agama Buddha peran setan enggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu kenapsuannya diri sendiri, ya. Jangan menyalahkan godaan setan sehingga melakukan bunuh diri dan pembunuhan, ya. Tuh. Nah, jadi kesabaran itu diperlukan di saat kita ada tantangan, di saat kita ada kesulitan. Ya. Orang ingin mencapai kesucian juga ada GPS-nya kok. Ya. Apabila ingin meraih kesucian yang pertama, orang harus bisa menghilangkan pandangan sesatnya tentang dirinya sendiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, diri kita ini kan ada jasmani sama batin, ya, ada dua, ya. Nah, batin dan diri sendiri itu menyatu jadi satu. Ketika mati, batinnya berpisah. Nah, batinnya itu ada 4 unsur. Nah, yang menciptakan batin itu siapa? Ya, atau ketika ditanya kamu hidup, yang menghidupi siapa? Yang menghidupi adalah ya kekuatan karma kita, ya, atau kalau lebih jelas lagi ya oksigen. Ya, orang bernapas itu kan jadi hidup, ya, ya. Jangan jadi umat Buddha pandangannya ya wis nanti yang menghidupkan saya kan sing gawe urip. Lah yang gawe urip sapa? Ya kan? Nah, kalau terpaku kepada yang buat hidup di luar sana, kita masih terperangkap yang namanya dalam sakaya ditti. Pandangan-pandangan yang sebenarnya masih keliru. Ya, di dalam Buddhis. Kalau ingin mencapai kesucian satu, pandangan-pandangan seperti itu harus dilenyapkan dalam diri kita. Ya. Terus keraguan-raguan terhadap ajarannya Sang Buddha nggak ada lagi, sudah 100%. Ya. Bahwa Dhamma itu sungguh-sungguh bermanfaat, petunjuk buat kita menjalani hidup. Nggak ada keraguan lagi kepada Sang Buddha dan ajarannya. Dan yang ketiga, kalau mau ingin mencapai kesucian, ya GPS-nya itu adalah Silabbata Paramasa, yaitu terhindar dari kepercayaan atau pengertian-pengertian ritual yang dapat membebaskan dirinya dari penderitaan-penderitaan. Ya, saya ikut kebaktian di Metawihara hari Minggu supaya saya mencapai kesucian. Bisa enggak? Ya, janganlah punya pedoman yang begitu. Ya, minimal punya pedoman kita menjalankan puja bakti itu menambah kebajikan, menambah keyakinan kepada ajaran Buddha. Bukan pada saat itu ingin menjadi orang suci atau dengan melakukan puja bakti saat ini saya pasti akan menjadi orang suci. Nah, itu Silabbata Paramasa. Artinya apa Bapak Ibu? Di saat kita melakukan puja, ya kita ikuti puja. Tapi di saat kita tidak bisa, pikiran kita tidak terikat dengan puja itu. Susah memang. Ya. Nah,
Itu GPS-nya orang mencapai kesucian. Nah, sekarang yang saya sampaikan tadi adalah GPS-nya Dhamma sebagai perumah tangga. Ya. Ada kejujuran, ada kesabaran, ada pengendalian pikiran, dan ada kemurahan hati. Ya. Yang disingkat dalam tadi kegigihan, peduli, dan sabar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau saya lama-lama sampai jam 9, nggak boleh melewati jam 9. Jadi ada apa itu, kata Romo Surya Darmo itu ada alarm, ya, alarm ngomongnya jangan banyak-banyak. Ya, dialarmi gitu, ya. Orang kebaktian melakukan meditasi juga dialarmi tadi, ya, supaya pemimpin puja bakti mimpin meditasi itu jangan kelamanan, soalnya ini puja bakti bersama, jadi dikasih alarm 5 menit saja, ya. Nah, kecuali kalau nanti ikut biku di hutan, alarmnya itu sehari ya, artinya 30 menit begitu, ya. Nah, kalau melakukan puja bakti alarmnya 30 menit, hari ini datang, besok enggak lagi. Ya, iya benar. Ya, uang acara puja bakti bersama alarmnya kok 30 menit. Meditasinya saja. Ya, kita mau pulang jam berapa? Susah, apalagi penceramahnya ngomongnya sampai tidak dialarmi. Ya, wis akar PDW yang penting ngomong. Itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dhamma yang ringan, dhamma yang bisa kita jalankan tentunya, dhamma yang bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya hanya menggunakan mengambil sebuah istilah GPS yang Bapak Ibu sekalian kadang kalau kemana ke tempat jauh menggunakan juga GPS supaya ada variasi di dalam dhamma, ya. GPS, gunakan GPS dhamma sebagai pedoman hidup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila hal-hal ada yang salah ucap sehingga tidak nyaman di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.